إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin masih teringat dengan jelas momentum Ramadan tahun kemarin di ingatan kita. Suasana kita berpuasa, berbuka, membaca Al-Quran, salat tarawih di tahun kemarin masih melekat dengan begitu kuat di ingatan kita. Dan tanpa kita sadari dan tanpa terasa, ternyata kurang dari 10 hari kita akan bertemu kembali dengan yang namanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang didamba-dambakan oleh orang-orang yang saleh. Bulan Ramadan adalah bulan yang didamba-dambakan pertemuannya oleh orang-orang yang beriman sebelum kita. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahum Ramadan. Dahulu orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kita di dalam keimanan mereka, mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan yang namanya bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Mereka sudah bersiap, mereka sudah memantapkan jiwa dan raga mereka untuk bersiap-siap memasuki bulan Ramadan. Dan kita hanya tersisa kurang dari 10 hari. Kenapa mereka begitu antusias jemaah sekalian? Kenapa orang-orang saleh terdahulu begitu semangat? Setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan mereka sudah berdoa kepada Allah. Jawabannya adalah karena semua cita-cita kita yang tinggi di akhirat Allah berikan kesempatan yang terbesar di bulan Ramadan. Bukankah kita ingin masuk ke dalam surga? Di bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu surga. Bukankah kita ingin dijauhkan dari api neraka? Di bulan Ramadan Allah tutup semua pintu-pintu neraka. Allah belenggu para syaitan yang dengannya seseorang lebih mudah beribadah kepada Allah. Bukankah kita ingin menghadap kepada Allah membawa kebaikan yang banyak, membawa timbangan amal soleh yang banyak? Di Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala lipatkan ganjaran pahala apabila seseorang beribadah di dalamnya. Bukankah kita ingin diselamatkan dari api neraka? Di Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam sebuah riwayat, walillahi utaqa'u minan nar. Allah subhanahu wa ta'ala punya hamba-hamba yang diselamatkan dari api neraka. Wadzalika kulla lailah. Dalam riwayat yang lain, wadzalika kulla yaumin. Dan itu terdapat di setiap malam, di setiap hari daripada hari-hari di bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, adalah tamu yang spesial. Makanya tidak heran orang-orang soleh terdahulu begitu semangat. Setengah tahun sebelum Ramadan tiba mereka sudah berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan Ramadan. Maka kita yang tersisa beberapa hari lagi,
maka selayaknya kita mendamba-dambakan agar Allah mudahkan kita memasuki bulan Ramadan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua kesuksesan yang ada di kehidupan ini pasti dimulai dengan yang namanya persiapan. Dalam urusan dunia, seseorang akan mendapatkan kesuksesan apabila mereka melakukan persiapan. Tatkala ingin melakukan sebuah proyek, tatkala ingin menjalankan sebuah bisnis atau yang lainnya, tentu di sana ada persiapan-persiapan yang harus disiapkan. Dan begitu pun pula tatkala kita ingin sukses di bulan Ramadan, kita ingin berhasil di bulan Ramadan, maka selayaknya kita bersiap sebagaimana orang-orang saleh terdahulu. Setengah tahun sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka sudah bersiap-siap. Walaupun kita tersisa hanya beberapa hari lagi, tidak ada salahnya kita mempersiapkan diri di sisa-sisa hari yang tersisa, agar dengannya kita bisa maksimal menjalankan ibadah, maksimal melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama adalah kencangkan doa kepada Allah. Kencangkan doa kepada Allah sebagai bentuk tawakal kita. Walaupun sejatinya Ramadan hanya tersisa beberapa hari, bisa kita hitung dengan jari, tapi jaminan untuk sampai ke dalamnya secara pasti tidak ada. Bukankah ada sebagian manusia H-3, H-2, H-1 meninggal dunia? Mereka sama dengan kita. Bukankah ada orang yang meninggal di hari ini? Mereka sama dengan kita. Mereka akan mengira mereka akan hidup hingga esok hari. Maka ketahuilah jemaah sekalian, walaupun Anda punya asuransi yang begitu banyak, tapi jaminan Anda bisa bertemu dengan Ramadan secara pasti tidak ada. Maka berdoa kepada Allah sebagaimana orang-orang saleh terdahulu. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan setengah tahun sebelum tiba bulan Ramadan, agar kiranya Allah mudahkan mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Maka di saat-saat seperti ini, perbanyak doa kepada Allah. Silahkan menggunakan bahasa apa saja. Doa yang masyhur, Allahumma balighna Ramadan, silahkan. Mau bahasa Indonesia silahkan, bahasa daerah silahkan. Intinya antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perbanyak taubat dan istighfar. Di hari-hari seperti ini, nasihat para ulama, perbanyak taubat dan istighfar. Karena ketahuilah teman-teman sekalian, tidak ada yang menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah. Tidak ada yang menghalangi seseorang untuk dekat kepada Allah. Tidak ada yang menghalangi seseorang untuk bisa khusyuk dalam ibadah, kecuali dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka kita manusia, dan kita tidak menafikan kita tempatnya salah. Banyak dosa yang kita kerjakan. Bahkan kita punya dosa yang tidak ada orang lain tahu. Kita punya dosa tidak diketahui oleh orang tua kita. Kita punya dosa yang tidak diketahui oleh istri dan anak kita. Kita punya dosa jemaah sekalian, dan kita yang mengetahuinya. Maka di hari-hari seperti ini, perbanyak taubat dan istighfar, karena hakikat dosa dan kemaksiatan akan menimbulkan, akan meninggalkan noda hitam di dalam hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza aznaba dzamban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya apabila seseorang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, dititikkan hitam dalam hatinya. Tatkala dia melakukan dosa lagi, dititikkan lagi hitam dalam hatinya, sampai hatinya benar-benar menjadi hitam. Dan itulah yang menghalangi seseorang untuk bisa semangat beribadah kepada Allah. Itulah yang menghalangi seseorang untuk dekat kepada Allah. Sekalipun mungkin dia mengerjakan, tapi dia tidak khusyuk di dalam mengerjakannya. Dosa. Maka jemaah sekalian, bagaimana menghilangkan dosa tersebut? Dengan taubat dan istighfar. Di hari-hari seperti ini, berbanyak ucapan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Resapi, hayati. Di tengah-tengah doa antum, minta ampun kepada Allah. Bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang telah antum kerjakan. Tatkala antum beristighfar, bertobat kepada Allah, dihilangkanlah noda hitam tersebut. Betapa banyak dosa yang kita kerjakan dan kita tidak istighfar. Betapa banyak pemandangan-pemandangan yang kita lihat dengan sengaja dan kita tidak istighfar. Entah itu yang ada di dunia maya atau di dunia nyata. Betapa banyak pemandangan-pemandangan di handphone yang kita pandang dengan sengaja, yang kita buka dengan sengaja. Itu adalah dosa. Betapa banyak pemandangan di jalan yang kita lihat dengan sengaja. Betapa banyak pendengaran-pendengaran yang kita dengar yang tidak pantas dimurkai oleh Allah.
Betapa banyak kelakuan kemaksiatan yang kita kerjakan kepada Allah, kelalaian, dan itu semua adalah titik hitam dalam hati kita. Maka berbanyak taubat dan istighfar agar hati kita bersih, agar hati kita kembali menjadi bersih, sehingga tatkala tiba waktunya bulan Ramadan datang, jiwa kita benar-benar siap, jiwa kita benar-benar matang, kita bisa maksimal melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan seseorang terhalang dari ibadah ataupun melakukan tapi tidak khusyuk dalam ibadah adalah dosa-dosanya. Maka sebelum tiba Ramadan, perbanyak taubat dan istighfar agar diampuni oleh Allah, hati kita menjadi bersih. Masuk Ramadan, kita bisa melakukan ketaatan dengan maksimal. Kemudian yang ketiga, persiapan yang bisa kita lakukan adalah persiapkan ilmu jemaah sekalian. Islam agama yang mulia, membangun segala sesuatu di atas ilmu. Antum beribadah dengan dasar ilmu. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab Sahih Bukhari membuat bab pembahasan khusus al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu dulu sebelum berkata-kata dan beramal. Ilmu dulu ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam annahu la ilaha illa huwa fastaghfir li dzambik. Ketahuilah, ilmuilah, tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Ilmu. Wastaghfir li dzambik, dan beristighfarlah atas dosa-dosamu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ilmu yang harus kita pelajari? Banyak. Apa ibadah yang ditekankan di bulan Ramadan? Puasa. Kita harus belajar bagaimana syarat sah puasa, apa pembatal-pembatal puasa. Jangan seperti sebagian orang yang meyakini menangis membatalkan puasa. Kita perlu mengetahui fikih bagaimana salat tarawih. Kita harus tahu bagaimana keutamaan kita bisa maksimal di bulan Ramadan. Kita harus tahu bagaimana menjalankan puasa yang mendapatkan pahala yang besar. Sebagian orang puasa, dia tidak punya ilmu, dia puasa hanya menahan lapar dan haus, dan Allah tidak butuh, dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Maka butuh ilmu jemaah sekalian. Salat malam demikian, di sebagian masjid 23 rakaat, sebagian masjid 11 rakaat, mana yang lebih afdal? Sebagian orang sebelum selesai bersama imam mereka pulang. Mereka tidak witir bersama imam, padahal ada keutamaan yang sangat besar. Mereka tinggalkan. Kenapa? Mereka nggak punya ilmunya. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Man shalla ma'al imam la yansarif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, tidak pulang sampai benar-benar selesai, witir bersama imam, dicatatkan pahala 1 malam penuh yang diisi dengan sholat. Maka jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita butuh ilmu. Maka persiapkan ilmunya dari sekarang. Antum hadir ke kajian, antum hadir ke majelis ilmu, dan banyak menjelang hari H, banyak masjid-masjid yang membuat fikih, kajian fikih Ramadan, kajian persiapan Ramadan. Antum hadir. Kalau ternyata antum sibuk, antum tidak bisa hadir secara offline, tidak ada alasan, semua antum punya handphone. Antum klik di YouTube fikih Ramadan, berjibun keluar. Tinggal antum mau atau tidak. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, "Man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aksar mimma yusli." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, ikut-ikutan saja, sejatinya dia melakukan kerusakan lebih besar daripada kebaikan yang dia dapatkan. Maka ilmu ikhwan. Dan orang yang mendasari ibadahnya atas dasar ilmu. Kenapa saya begini? Karena ini ilmunya. Kenapa saya begini? Karena ini ilmunya. Didasari dengan ilmu, pahalanya berbeda. Allah jelas mengatakan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun?" Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jelas beda. Dari sisi balasan pahala juga berbeda. Maka jemaah sekalian, siapkan ilmu dari sekarang, dan tidak mungkin kita bahas di khutbah yang singkat ini. Tinggal antum setelah ini beberapa hari ke depan siapkan ilmu berkaitan dengan ibadah antum di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa